إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat berjamaah. Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati dan fikiran kita untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai saat ini dan hingga detik ini Allah masih memberikan karunia, nikmat, rezeki yang begitu banyak, yang begitu luas, yang apabila kemudian kita hitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Selain daripada kita bersyukur dengan lisan, hendaklah kita juga bersyukur dengan hati. Artinya kita merenungkan, bertafakkur, bermuhasabah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Kemudian kita juga bersyukur dengan al-arkan, dengan anggota tubuh kita, di mana Allah masih memberikan karunia berupa mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk berbicara, tangan dan kaki untuk beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pandai-pandailah kita memperbanyak syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita,
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah, nantinya kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dan marilah pada hari yang berbahagia ini, di Jumat yang penuh barakah ini, kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena dengan hanya berbekal iman dan takwa inilah nantinya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fa insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram atau bulan mulia di antara 4 bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa jumlah dari bulan pada setiap tahun adalah 12, 12 fi kitabillah, yaitu ada 12 dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keempat bulan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, namun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, "Thalathatun mutawaliyatun wa wahidatun mutafarriqah." Bahwa 3 bulan itu ada yang mutawaliyah, yang berurutan. Wa wahidatun mutafarriqah, dan 1 bulan itu terpisah. Nah, 1 bulan yang terpisah itu adalah bulan Rajab yang pada saat ini kita berada di dalamnya. Wa thalathatun mutawaliyah, dan ketiga bulan yang berurutan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Maka hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita berada di bulan-bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah, untuk meningkatkan amal salih. Dan jangan sampai kemudian ketika kita berada di bulan haram, kita berbuat zalim, kita berbuat maksiat. Maka marilah kemudian di bulan Rajab ini kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatnya amal ibadah kita, dengan membaca Al-Quran, memperbanyak puasa, dan juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian kita menzalimi diri kita dengan kita bermaksiat kepada Allah, dengan kita melakukan hal-hal yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Baihaqi dalam hadisnya menyebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah merupakan bulan kita untuk menanam kebaikan-kebaikan. Kemudian di bulan selanjutnya, yaitu di bulan Sya'ban, yaitu bulan di mana kita menyirami amal kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Rajab, dan pada akhirnya di bulan Ramadan adalah di mana waktu kita untuk memanen hasil dari apa yang sudah kita tanam, dari apa yang kita siram di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Maka kita kemudian berdoa kepada Allah, dan ini merupakan salah satu anjuran
ketika kita memasuki bulan Rajab, yaitu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keberkahan pada diri kita, yaitu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sehingga kemudian nantinya Allah menyampaikan kita, sehingga Allah kemudian masih memberikan umur kita untuk nantinya kita berada di bulan Ramadan. Maka hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, apa kemudian makna dari Allahumma barik lana? Ya Allah, berikanlah, atau kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya kita memohon kepada Allah, yaitu agar Allah memberikan kepada kita tambahan-tambahan kebaikan, keberkahan-keberkahan di dalam setiap urusan kita, keberkahan dalam tugas kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Allah berikan keberkahan dan tambahan-tambahan kebaikan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sehingga tambahan-tambahan kebaikan itu atau keberkahan-keberkahan itu mampu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu dengan bentuk amal salih atau meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Maka di bulan Rajab ini marilah kemudian kita memperbanyak amal salih, memperbanyak zikir, dan kita perbanyak puasa semata-mata adalah untuk kemudian bekal kita. Karena bulan Rajab ini adalah bulan isti'dad, yaitu bulan persiapan-persiapan untuk nantinya kita menghadapi yang namanya bulan Ramadan, di mana kita selama 1 bulan penuh lamanya kita akan berpuasa, kita akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, bersama dengan itu di bulan Rajab ini kita juga berada di bulan atau di awal tahun Masehi. Artinya marilah kemudian di awal tahun ini kita perbaiki atau kita menata niat kita. Kita muhasabah, kita introspeksi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Apabila dari segi ibadah ada yang kemudian kurang daripada kita, maka kita tingkatkan di tahun ini. Apabila kemudian dari segi pekerjaan kita ada yang belum kemudian maksimal, maka kemudian kita maksimalkan di tahun ini. Dan segala bentuk doa, ikhtiar, dan tawakal kita, kemudian kita tata hati kita, kita tata niat kita di tahun ini, agar kemudian lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Maka hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai refleksi daripada tahun baru Masehi ini, kami mengajak yang pertama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Kalau kemudian kita lihat mungkin ada saudara, kerabat kita, keluarga kita yang pada tahun yang lalu masih membersamai kita. Tetapi pada tahun ini kemudian Allah sudah panggil di sisinya, maka kita harus perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian kita meningkatkan amal salih kita, amal ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah dengan kita bersabar. Artinya kita bersabar atas segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas musibah yang pada hari ini mungkin ada dalam diri kita. Kita juga bersabar dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita juga bersabar dengan hal-hal yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 3 bentuk kita melakukan sabar. Kemudian yang ketiga adalah dengan kemudian kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahrajan, wa min kulli hammin farajan, wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan kesempitan yang ia hadapi, Allah akan jadikan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, dan setiap kesedihan yang ia hadapi Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, setiap daripada kita pasti mempunyai dosa, mempunyai khilaf, mempunyai kesalahan. Maka sebaik-baik dari manusia itu adalah yang kemudian bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap dari anak Adam atau manusia adalah yang memiliki kesalahan-kesalahan, dan yang terbaik daripada manusia tersebut adalah at-tawwabun, yaitu orang yang senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di momentum bulan Rajab ini marilah kita kemudian tata hati kita tata niat kita untuk betul-betul kita maksimal dalam beribadah kepada Allah. Kita tingkatkan ibadah kita, amal salih kita perbanyak sedekah, kita perbanyak zikir, dan juga kita berbanyak berpuasa dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai di bulan yang mulia ini kita kemudian menzalimi diri kita berbuat zalim, bermaksiat kepada diri kita atau kepada orang lain. Dengan harapan kemudian Allah betul-betul menggolongkan kita kepada hambanya yang bertakwa, kepada hambanya yang muttaqin, sehingga nantinya Allah akan menghadiahkan kepada kita surga yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam diri kita, keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan dalam beramal salih, keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan setiap urusan kita, setiap tugas kita, pekerjaan kita, urusan rumah tangga kita. Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang salih salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita juga bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal perbuatan kita.
Kita juga berdoa kepada Allah bila nantinya Allah menjemput kita dan tiba ajal kita, kita semuanya dalam keadaan yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pejabat-pejabat yang baik dan perbaikilah pejabat-pejabat kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami generasi-generasi yang baik dan perbaikilah generasi-generasi kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang baik dan perbaikilah anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Indonesia, ya Allah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.